Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pak Ketua DKM dan jajarannya yang kami hormati, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada ajarannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa diadakan kultum setelah pelaksanaan sholat zuhur. Kalau kita merenungkan usia kita terus berlanjut dan terus maju, tapi seolah-olah kalau ditanya lagi bercanda misalnya, bah seberapa umurna? 17 tahun keneh gitu bahnya. Jadi masih keneh muda lah terasa gitu. Oleh karena itu, dalam Al-Quran, kajian Balaghatul Quran, kita mencoba mengkaji tentang takdimul kalimah. Apa itu fungsinya? Karena dalam Al-Quran itu ada yang dikedepankan dulu, didahulukan kata tersebut, tapi di ayat yang lain juga ada diakhirkan. Dalam hal ini tentang la'bun dan lahwun. La'bun itu bermain-main, lahwun itu bercanda gurau. Sebagaimana dalam kitab Zubadul Itqan fi Ulumil Quran, ternyata dengan mengedepankan posisi suatu kata dalam Al-Quran, paling tidak menurut kitab ini ada 10 fungsi. Ada tabarruk katanya ya, mengambil barokah. Maka ada satu redaksi ayat dikedepankan kalimat Allah misalnya. Kemudian ada ta'zim, ada tasyrif, ada likasroh karena banyaknya, terulangnya atau lamanya. Dalam surah Al-An'am ayat 32 Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa la'bun wa lahwun. Kalimat la'bun ini lebih dulu daripada lahwun. Dalam ayat yang lain juga, innamal hayatud dunya la'bun wa lahwun, dalam surah Muhammad ayat 36. Jadi la'bun lebih didahulukan daripada lahwun dalam dua ayat ini. Kemudian kalau kita lihat ke ayat yang lain, surah Al-Ankabut ayat 64, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Kemudian dari surah Al-A'raf ayat 51, Allah berfirman, alladzina takhadhu dinahum lahwan wa la'iban. Nah, dari dua surah ini kata lahwun lebih didahulukan daripada la'bun. Sedangkan dua surah yang tadi
didahulukan kata la'bun. Ketika dianalisis oleh para mufassir, dua surah yang pertama yang diawali kata la'bun, ternyata ini menceritakan tentang kehidupan dunia. Sedangkan ketika ayat itu didahului kata lahwun daripada la'bun, itu ayat menceritakan tentang kehidupan setelah kiamat. Kenapa la'bun didahulukan ketika menceritakan kehidupan dunia? Karena memang kehidupan manusia itu diawali dengan bermain-main, diakhiri dengan penuh canda gurau. Ketika kita mengatakan kepada seorang anak itu, pasti anak itu adalah bermain. Jarang anak-anak bercanda gurau. Yang bercanda gurau itu pasti ya sudah dewasa. Dipertegas juga dengan ayat yang lain dalam surah Yusuf, wa arsilhu ma'ana ghadayyarta wa yal'ab. Nah, wa yal'ab di sini bukan wa yalhu gitu. Ini kan ketika saudara Nabi Yusuf membujuk kepada ayahnya untuk membawa Nabi Yusuf waktu itu ketika mau dicelakakan itu kan, ketika kecil, berikan kepada bersama kami besok hari supaya dia menikmati bermain dan bermain-main ya, wayal'ab. Karena waktu itu Nabi Yusuf adalah masih kecil. Artinya bahwa dunia ini merupakan pertama yang kali kita pahami dari ayat yang kedua ini yang menceritakan kehidupan dunia ini dengan kalimat la'bun. Ternyata banyak di antara kita menaungi kehidupan ini bermain-main. Bagaimana sifat bermain-main itu? Pertama, paling tidak menyenangkan. Dah hidup di dunia teh senang atuh orang teh, penuh dengan permainan gitu kan, ya gitu. Tiba-tiba maut weh, ya gitunya. Enak bersenang-senang, terlena oleh bagaimana seperti seorang anak aja, terus bermain sampai dia lupa makan gitu kan, lupa harus pulang ganti baju dulu sekolah, lupa sampai ketika pulang ke rumah dimarahi oleh orang tua karena dia senang sekali bermain-main. Ternyata dalam kehidupan ini ya kita menjalaninya adalah dengan penuh kesenangan karena bermain-main. Kemudian kenapa kata lahwun ini menjadi sifat daripada ayat yang menceritakan kehidupan dunia? Karena memang kehidupan dunia ini sangat singkat. Seperti masa kecil itu sangat singkat terasa. Kalau kita misalnya meninggalkan anak tetangga, kita pulang ke sana sudah bertahun-tahun, pasti mengatakan kita anaknya sudah gede ya. Nggak kerasa kalau masa kecil itu singkat sekali. Beda dengan masa remaja. Masa remaja itu seolah-olah terasa lama. Maka kalau secara joke ya bercanda, maka gitu. Berapa tahun usianya sekarang? Pasti yang disebutkan adalah masa remaja. 17 tahun katanya kan. 20 tahun gitu kan. Itu masa mungkin masa remaja itu masa yang lama menurut dia itu. Nah gitu. Nah, kemudian kenapa ketika menceritakan kehidupan akhirat diawali dengan kalimat lahwun. Lahwun itu adalah masa di mana lagi bercanda gurau. Artinya memang di antara kita mungkin ya kebanyakan manusia itu adalah ketika menghadapi kehidupan akhirat itu banyak yang ya bercanda gurau, tidak serius mungkin gitu ya. Pantesan Allah mengedepankan kalimat lahun ketika menceritakan kehidupan akhirat itu. Dan pada masa remaja ini kenapa disebut dengan lahun? Karena masa inilah banyak melalaikan kita itu. Banyak terlena karena banyak bercanda, sehingga Allah dalam Al-Quran berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum. Nah, tulhi itu kan dari lahun ya.
La tulhikum, janganlah terperdaya, ya, jangan diterlenakan, ya, jangan bersanda gurau gitulah. La tulhikum, apa yang menjadikan Anda bersandar gurau? Amwalukum, harta kalian, wa auladukum, anak-anak kalian. Berarti ini kan sudah remaja, sudah punya anak, sudah punya harta. Nah, gitu ya. Maka kalimat lahun ini adalah kalimat yang mengiringi ketika ayat itu menceritakan kehidupan akhirat. Oleh karena itu, karena kehidupan akhirat itu lebih lama, maka kalimat ini disamakan dengan masa remaja tadi. Masa remaja, karena masa remaja seolah-olah kita merasa lebih lama daripada masa anak-anak. Kalau masa anak-anak seolah-olah cepat kan, sudah dewasa aja. Tapi ketika remaja seolah-olah terus remaja. Bahkan sudah tua juga mengaku nama masih remaja gitu ya. Karena mungkin masa remaja ini ya karena disandarkan dengan akhirat. Itu kenapa akhirat disandarkan dengan kalimat remaja itu? Karena memang kekekalannya, lamanya sangat luar biasa. Itulah kenapa dalam Al-Quran kalimat atau ayat yang menceritakan tentang kehidupan dunia diawali dengan kalimat la'ibun, karena banyak di antara manusia itu yang menghadapi kehidupan dunia ini dengan penuh bermain, seolah-olah dia terlena dan sebagainya, sehingga ketika pulang nanti itu ya seperti anak yang lagi bermain dimarahi oleh orang tuanya gara-gara dia lupa makan, lupa mengganti baju sekolah, artinya lupa untuk disiplin. Begitu juga mungkin kita, kebanyakan manusia lupa kita ini sedang bermain-main di dunia ini, sehingga dia lupa untuk pulang nanti ke akhirat gitu ya. Makanya dengan demikian berwaspadalah dalam kehidupan di dunia ini, jangan terlalu banyak bermain-main. Yang kedua, kenapa ketika menceritakan akhirat di kalimat dengan lahun? Karena banyak di antara orang yang sudah remaja, mungkinnya kita yang sudah harusnya menghadap kepada Allah lebih dengan penuh keseriusan, tapi di mana masa ini justru banyak bercanda untuk menghadapi kehidupan akhirat ini, sehingga Allah menegurnya jangan sampai harta dan anak memalingkan kita untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya yang bisa disampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.